minggu lalu, tepatnya minggu lalu, kaitan laporan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media YouTube di akun Denis Syarista terkait omongan Ica dituduh menggunakan narkoba. Salah satunya itu. Berarti ini terkait sama mantan suaminya ya Bang? Ya, salah satunya itu. Berarti terlapornya siapa aja Bang? Terlapornya dalam penyelidikan. Nanti penyelidiklah yang menentukan siapa-siapa aja yang terlapor di situ. Yang jelas kita laporkan adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui media sosial akun YouTube. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Marissa Ica kembali menguliti borok mantan suaminya Saiful Safir. Dan kita tahu bahwa Saiful Safir ini tiba-tiba muncul dan memberikan serangannya kepada Marissa Ica dan bahkan melaporkan Marissa Ica terkait harta gono gini. Dan Marissa Ica juga tak kalah tegas dan tak kalah sadis dalam membalasnya. Kita tahu Marissa Ica ini memang pendiam, tidak banyak bicara, tidak banyak berkomentar, dan saat diserang dia biasanya hanya diam dulu, mengumpulkan data, dan saat data sudah terkumpul dan valid, dia akan kembali menyerang dan langsung bikin lawannya keplok-kelepok. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana beritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Great Star, rebutan harta gono gini hingga mobil hancur dan saling ancam, Marissa Ica kuliti borok mantan suami. Saya kasih, toh bukan rumah besar, kata Marissa Ica. Kisruh rumah tangga Marissa Ica dan sang mantan suami Saiful Safir kini sudah masuk ke ranah hukum. Mereka berdua saling melaporkan satu sama lain. Saiful Safir muncul ke permukaan dan depan publik demi mengungkap aib mantan istrinya. Tak hanya itu, Saiful juga menyinggung soal harta gono gini. Namun kuasa hukum Marissa Ica Ahmad Ramzi geram dan buka suara. Dalam kanal YouTube KH Infotainment pada Senin 27 Juni 2022, Ahmad Ramzi mengatakan, dia menyebutkan harta gono gini apalah segala macam. Ya kalau misalkan memang ada, silahkan ke pengadilan. Ngapain bicara kemana-mana? Sampai akhirnya ngomongin yang lain-lain, mengenai narkoba lah, inilah, ustadz lah, segala macam, ujar Ramzi. Ahmad Ramzi lantas menantang Saiful Safir. Dirinya juga sudah melaporkan Saiful Safir ke polisi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dalam konten YouTube Denis Syarista yang disitu menyinggung soal Marissa Ica memakai narkoba. Semuanya itu kita bikin laporan polisi. Kalau dia melapor balik silahkan. Kita sudah buat laporan polisi, nanti kita lihat siapa yang jadi tersangkut, sambungnya. Marissa Ica juga sempat mengungkapkan bahwa rumah yang dibelinya ternyata dibangun di tanah yang dibeli sendiri oleh Marissa Ica. Dia memang sempat menanyakan ke saya perihal rumah. Saya udah jawab baik-baik seperti yang saya ceritakan. Saya merasa tanah itu saya beli pada saat memang masih pernikahan. Tapi saya beli dengan uang saya. Yang memang dia bilang dia membelikan saya hadiah mobil, sambung Ica. Ica memberikan keterangan hadiah mobil yang didapatkan dari mantan suaminya. Menurutnya, mobil itu pengganti mobil yang dihancurkan oleh mantan suaminya. Tapi saya merasa hadiah mobil itu sebagai pengganti mobil yang dihancurkan.
mobil saya dihancurkan. Sebelum saya menikah ya, dihancurkan sama dia. Dia gantikan mobil saya karena mobil sering dihancur-hancurin. Akhirnya saya jual beber Ica. Saya belilah tanah yang lagi murah. Pada saat cerai, ya saya cuma punya tanah itu. Saya nggak punya rumah. Akhirnya saya bangun itu. Saya bilang, kalau memang perlu bukti, kontraktornya semua masih ada. Bisa juga ditanyain Ibu Ica. Saiful Safir juga tidak mengajukan hal itu ke pengadilan. Kalau hak dia, pasti saya akan berikan. Kalau masih merasa itu ada hak kamu, silakan aja diajukan, ujar Saiful. Saiful Safir juga mengaku bahwa Marissa Ica seringkali mengancamnya. Akhirnya dia sempat WhatsApp saya, mengancam saya dengan bukti chat orang yang menduga saya katanya istri kelima. Akhirnya dengan bukti chat itu dia kirimkan ke saya. Terus dia bilang, kalau ini saya viralin gimana? Saya bilang, silakan saja. Akhirnya dia datanglah ke publik dengan memfitnah yang lebih kejam karena keinginannya tidak saya penuhi, kata Marissa Ica. Bukan saya tidak penuhi, tapi saya merasa kalau memang kamu punya, silakan ajukan ke pengadilan, pungkasnya. Apabila itu hak kamu, kamu menang. Insya Allah saya kasih. Toh juga itu bukan rumah besar kok, ucap Marissa Ica. Pemilik akun itu bisa terima juga nggak Bang? Saya tidak bisa menyampaikan apapun, nanti penyidik yang menentukan apakah pemilik akun. Tapi yang jelas, yang di sini dicemarkan nama baiknya klien saya Marissa Ica, yang disebutkan, yang disampaikan oleh mantan suaminya. Ini awalnya. Ini awal, kan baru buat laporan polisi, baru klarifikasi pertama. Ada berapa pertanyaan Kaica tadi di dalam gimana? Baiknya boleh buka kacamata. Lagi bengkak matanya. Boleh kan kita sekitar 20 pertanyaan. Seputar apa aja mungkin? Ya biasa, salah satunya tentang akun yang ditanyakan itu, siapa pemilik akun, ya kita sampaikan akunnya apa, judulnya, menit keberapa, jelaskan semua itu. Kaica, tapi kemarin saya ikut mantan suaminya, dia ngelaporin balik Kaica dan dia bilang juga memang salah satunya tadi katanya pernah makan barang haram bareng. Pihak kepolisian yang bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Saya nggak mau terlalu banyak bicara. Intinya di sini saya yang amat sangat dirugikan karena saya tidak ada masalah dengan orang tersebut. Dia datang lagi di kehidupan saya dan mencemarkan nama baik saya gitu. Begitu saya diamkan kok semakin banyak pencemarannya gitu. Baiknya maaf, mungkin ada permasalahan yang dulu belum kelar. Dilaporin balik gimana Kaica? Kaica sendiri? Gak ada masalah, gak ada masalah. Orang mau melaporkan balik silakan, itu kan hak seseorang untuk membuat laporan polisi. Baiknya mungkin ada masalah yang belum kelar dulunya dengan Ya mantan suami. seharusnya kalau dia punya masalah yang belum kelar sama saya, kalau dia bilang saya ada dugaan penggelapan harta gono gini, seharusnya kan saya bilang ke pengadilan. Kenapa ke wartawan terus? Kenapa kok menyerang dan memfitnah saya yang enggak itu sudah agak aneh ya. Orang ini kan dari anta beranta atau muncul, Iya. ya kan? Kalau nggak karena, ya maksudnya mohon maaf banget kalau nggak karena Pansos lah, udah ngomongnya langsung aja pada Nah, intinya. Baiknya, Kalau dia- bukan pansos apa lagi sih? Kaica, tapi sebenarnya gimana masalah ini seperti apa mungkin? Gini, makanya gini, kan dia menyebutkan gono gini, apalah segala macamnya. Kalau misalnya memang ada, silakan ke